Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal USM Unsri tahun 2017, khususnya untuk mapel kimianya. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 31, jika suatu larutan mengandung asam klorida dengan konsentrasi 0,01 mol per liter, maka nilai pH larutan itu adalah A1, B2, C 2,5, D3, E7. Untuk menjawab soal nomor 31, ingat lagi materi tentang asam basa, cara menentukan nilai pH, karena nanti berbeda untuk mencari pH asam kuat dan asam lemah. Asam klorida termasuk asam kuat. Mencari pH asam kuat dan asam lemah yang berbeda cara mencari ion H plusnya saja. Mencari pH, rumusnya tetap sama. pH sama dengan minus logaritma dari ion H+. Oke. Nah, di sini senyawanya adalah asam klorida. Asam klorida lambangnya HCl. Ingat ya. HCl termasuk asam kuat. Nah, jadi untuk mencari pH asam kuat, H+-nya konsentrasi H+ sama dengan A dikali molaritasnya. Nah, A di sini menyatakan jumlah ion H+-nya atau jumlah atau valensi asamnya. Nah, senyawa kita tadi kan asam klorida. Asam klorida lambangnya HCl. Ingat ini ya, asam klorida ini lambangnya HCl. Nah, berarti ada berapa jumlah H-nya? Ada 1 kan? Berarti kita ganti A-nya sama dengan 1. Nah, molaritasnya konsentrasi 0,001. 0,01 ini saya ubah menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat negatif 3. Sama kan artinya? Jadi A dikali 10 pangkat negatif 3, 10 pangkat negatif 3. Nah, dapat H+. Oke, langsung masuk ke rumus pH. pH sama dengan minus logaritma dari ion H+. Oke, min log 10 pangkat negatif 3. Nah, minus logaritma 10 pangkat negatif 3 hasilnya sama dengan 3. Nah, jadi pH dari asam klorida itu 3 ya. Jadi jawabannya D. Oke, bisa difahami ya. Nah, untuk materinya bisa dilihat atau diperdalam lagi di materi kelas 11. Sudah ada di video kelas 11, di sini bisa dilihat di playlistnya ya. Di kelas 11 tentang larutan asam basa. Soal nomor 32. Bila gas SO2 direaksikan dengan oksigen, terjadi reaksi SO2 plus O2 menjadi SO3. Jika volume gas belerang dioksida yang bereaksi 2 liter, maka dari pilihan A, B, C, D, E ini kita akan mencari pernyataan yang benar. Nah, di sini berhubungan dengan volume. Ingat, kalau berhubungan dengan volume, kita gunakan perbandingan volume dengan syarat reaksinya harus setara. Jadi tahap pertama kita setarakan dulu reaksinya. Oke, sekarang kita cek satu-satu. S di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, sudah sama ya. O di kiri 2, tambah 2, 4, di sebelah kanan ada 3. Nah, jadi yang tidak sama, O-nya di kiri 4, di kanan 3. Jadi di sebelah kiri, di bagian O2 akan saya kalikan dengan setengah. Nah, setengah kali 2, 1. 1 ditambah dengan 2, 3. Nah, jadi reaksi ini sudah setara. Untuk mencari perbandingan volumenya, gunakan rumus volume yang ditanya
sama dengan koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui volumenya tadi dikali dengan volume yang diketahui. Oke, kita lihat satu-satu. Oke, di sini kan diberi nama belerang dioksida. Kalau di itu artinya 2, belerang itu lambangnya S. Jadi kalau belerang dioksida lambangnya SO2. Jadi SO2, ya saya kasih nama dulu aja. SO2 ini nama dari belerang dioksida. Kalau SO3 belerang trioksida. Belerang trioksida. Nah, sekarang kita lihat di soal. Diketahui di soal belerang dioksida yang bereaksi 2 liter. Jadi, dari reaksi yang diketahui, SO2 diketahui volumenya 2 liter. Nah, saya tulis ulang aja di bawah. Untuk mencari volume O2, sesuai rumusnya tadi, volume yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Nah, siapa yang ditanya? O2. Berarti berapa koefisien O2? Angka di depan ini loh, setengah. Nah, jadi koefisien O2 setengah per koefisien yang diketahui volumenya tadi. Yang diketahui volumenya tadi belerang dioksida, SO2. Koefisiennya 1. Berarti per 1. Dikali volume yang diketahui 2 liter. Nah, jadi volume O2 1 liter. Oke, ngerti ya? Oke, jadi pilihan A, B, C salah ya. Seharusnya oksigen volume yang dibutuhkan itu 1 liter. Sekarang kita cari volume SO3 yang dihasilkan. Berarti V SO3 sama dengan koefisien SO3 1 dibagi koefisien SO2-nya 1 dikali volume SO2 2. Jadi sama dengan 2 liter. Nah, jadi dihasilkan belerang trioksida sebanyak 2 liter. Jadi jawabannya adalah D, 2 liter gas belerang trioksida. Oke, paham ya? Jadi untuk perbandingan ini, perbandingan koefisien tidak hanya berlaku di volume, tapi berlaku juga untuk mol. Soal nomor 33, senyawa alkadiena mempunyai ikatan rangkap 2 antara atom karbon yang satu dengan atom karbon yang lainnya sebanyak berapa buah? Oke, di sini saya jelaskan dulu. Untuk senyawa hidrokarbon ada senyawa alkana, alkena, alkuna. Nah, untuk senyawa alkena karena di sini ada ujungnya ena, ya kan? Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 minimal 1 buah di dalam strukturnya. Tapi di soal 33 yang ditanyakan senyawa alkadiena. Jadi dalam senyawa alkena itu ada awalannya diena. Di itu artinya 2, kalau ena tadi identifikasi untuk senyawa yang mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan alkadiena adalah suatu senyawa yang mempunyai ikatan rangkap 2 dalam strukturnya sebanyak 2 buah karena ada awalan di. Nah, awalan ini menyatakan untuk 2 buah ikatan rangkap 2. Ya. Jadi jawabannya 2 buah. B. Seandainya di soal nanti kalau ketemu alkatriena. Alkatriena. Nah, kalau tri artinya berapa? Kalau tri artinya 3. Jadi kalau triena sebanyak ikatan rangkap 2-nya sebanyak 3 buah. 3 buah ikatan
rangkap 2 ya. Rangkap 2. Nah, ini rangkap 2. Oke, paham ya? Soal nomor 34. Untuk terjadinya pelapisan logam elektrokimia, maka diperlukan A. Anoda, B. Katoda, C. Larutan elektrolit, D. Sumber elektron, dan E. Semua jawaban benar. Oke. Untuk proses pelapisan logam secara elektrokimia, di sini kita akan membutuhkan semua jawaban ini benar. Nah, salah satu contoh terjadinya pelapisan logam secara elektrokimia dalam industri sering dikenal dengan istilah electroplating. Secara sederhana, istilah electroplating ini dapat kita artikan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan sumber arus listrik dan senyawa kimia elektrolit tertentu yang bertujuan untuk memindahkan partikel logam pelapis ke material yang akan kita lapisi tadi. Nah, kedua logamnya tadi nanti akan bertindak sebagai anoda dan sebagai katoda. Larutan elektrolitnya berfungsi untuk memindahkan atau melapiskan logamnya tadi, sumber elektron sebagai pengganti sumber arus listriknya. Jadi semua jawaban ini benar. Jawabannya E. Nah, oke, jadi harus selalu ingat ya, kalau pelapisan logam secara elektrokimia, pasti kita menggunakan keempat pilihan ini, anoda, katoda, larutan elektrolit, dan sumber elektron atau sebagai pengganti sumber arus listriknya. Secara elektrokimia ini maksudnya ingat aja, dalam materi elektrokimia kan ada sel volta dan sel elektrolisis. Dalam sel volta dan elektrolisis pasti ada anoda, katoda, larutan elektrolit, dan sumber elektronnya atau sumber arus listriknya ya. Jadi jawabannya E, nomor 34. Soal nomor 35, di antara zat berikut, ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit lemah adalah, nah, patokan kita di sini yang termasuk larutan elektrolit lemah adalah asam lemah dan basa lemah. Asam lemah dan basa lemah. Oke. Jadi di pilihan kita akan mencari yang mana yang termasuk asam lemah atau basa lemah. Oke, yang pertama HCl. HCl, ingat di soal nomor 1 tadi HCl asam kuat. Asam kuat. NH3 ini basa lemah. Oke, jadi jawabannya B ya. H2SO4 asam kuat. NaOH ini basa kuat. Kemudian HNO3 asam kuat. Nah, jelas ya. Berarti jawaban kita nomor 35 B. Jadi yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah adalah asam lemah dan basa lemah. Kalau elektrolit kuat, asam kuat, basa kuat, dan garam. Larutan non-elektrolit umumnya senyawa-senyawa organik, contoh seperti hidrokarbon, urea, gula. Nah, itu larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, paham ya? Soal nomor 36, jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat pada kation Ca2+ jika diketahui nomor atom dan nomor masanya adalah 20 dan 40 adalah masing-masing berapa? Urut ya, dari proton, elektron, dan neutron. Oke, kita ingat lagi rumus proton, rumusnya sama dengan nomor atom. Nomor atom, elektron, proton dikurang dengan muatannya. Neutron, nomor massa dikurang dengan nomor atom. Oke, sekarang kita cari satu-satu. Lambangnya ada unsur kalsium, Ca ya, dengan nomor massa 40, nomor atomnya 20. Yang ditanyakan di soal, berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya?
untuk kation Ca2+. Nah, Ca2+. Oke, sekarang kita cari satu-satu. Apa rumus proton tadi? Proton untuk Ca2+ sama saja ya. Proton itu dengan nomor atomnya 20. Berarti protonnya sama dengan 20. Nah, yang membedakan antara kation dengan unsur adalah di elektron. Proton, elektron sama dengan proton dikurang muatan. Protonnya kalau dapat nih 20. Dikurang muatan kita ini positif 2. 20 dikurang 2 hasilnya sama dengan 18. Nah, neutronnya tadi rumusnya nomor massa dikurang nomor atom, massanya 40. Dikurang nomor atomnya 20. 40 dikurang 20 hasilnya 20. Jadi urut proton, elektron, dan neutronnya 20, 18, dan 20. Jadi jawabannya A. Oke, paham ya? Soal nomor 37, suatu gas memiliki volume 28 liter pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, di sini suhunya 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, artinya volume 28 liter pada keadaan standar. Gas tersebut memiliki massa 87,5 gram. Jika rumus empiris senyawa adalah CH2, bagaimanakah rumus molekulnya? Oke, untuk mencari rumus molekul, kita harus tahu dulu rumus empiris. Oke, rumus empirisnya udah ada ya. Ingat, rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan X. Nah, X ini akan kita cari dulu. MR dari rumus molekul dibagi dengan MR rumus empirisnya. Nah, MR rumus empiris pasti kita dapat. Kenapa? Karena sudah ada rumus empiris nih, CH2, ya ARC12, ARH1. Nah, masalahnya belum ada rumus molekul. Rumus molekul bisa kita gunakan data volume standar tadi, ya kan? Pada keadaan STP karena suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Ingat rumus volume pada keadaan standar. Volume standar PSTP sama dengan mol dikali 22,4 liter. Volume standarnya 28 ganti sama dengan mol massa per mr. Ini massanya 87,5. Massanya 87,5 per mr-nya yang kita cari dikali dengan 22,4 liter. Tinggal kali silang. Jadi MR sama dengan, oke kita bagi aja 22,4 dibagi 28 ya kan, 0,8. 0,8 tinggal kita kali dengan 87,5. 0,8 dikali 87,5 hasilnya sama dengan 70 ya. Oke, dapat MR-nya 70. Masuk ke rumus X tadi. Sekarang kita masuk ke rumus X, ini ya, rumus X tadi. MR rumus molekulnya udah dapat 70. Ya, langsung kita masuk, berarti X sama dengan 70 dibagi rumus empirisnya. Ini bisa kita dapat. Ingat ARC itu 12, ARH itu 1. 1 dikali 2, 2. Ya, 1 kali 2, 2. Berarti 12 ditambah dengan 2. Hasilnya sama dengan 14. Oke, ini kita ganti aja ya. ARH-nya jadi ditambah 2 sama dengan 14. Nah, jadi kita dapat nilai X-nya 70 dibagi dengan 14. Berapa? 70 dibagi 14 hasilnya sama dengan 5. Sekarang kita dapat X-nya sama dengan 5. Masuk ke rumus molekul tadi. Rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan X. Oke, rumus empiris kan udah dapat tadi CH2. Ganti nih CH2. Dikali X-nya dapat 5 kan tadi. Kita kali masuk ke dalam.
1 kali 5 berarti 5. 2 kali 5, 10. Jadi dapatlah rumus molekulnya, C-nya 5, H-nya 10. Ada nggak jawabannya? C5H10. Jawabannya E. Oke, paham ya? Soal nomor 38, reaksi yang setara adalah yang mana? Nah, jadi dari pilihan ini kita hanya mengecek reaksi yang setara aja. Kita cek yang A. Di sebelah kiri, C-nya 3. Di sebelah kanan 1. Oke, nomor 1 pasti salah. Ya kan? C-nya udah nggak sama. Yang B, di sebelah kiri, K-nya 2, di sebelah kanan 2. Oke, sama ya. O, 1 tambah 4, 5, di sebelah kanan 4 tambah 1, 5. H di sebelah kiri, 2, di sebelah kanan 2. Oke, sama ya. S di sebelah kiri, 1, di sebelah kanan 1 juga. Oke, jadi jawabannya yang setara, yang B ini benar. Nomor B benar ya. Kita cek yang C. AL di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. CL-nya 1. Oke, salah ya. D. Di sebelah kiri AL1, di sebelah kanan 2. Salah juga. Yang E, C2 di sebelah kanan 1. Oke, jadi yang paling tepat jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 39. Soal nomor 39, nama senyawa CaCO3 yang tepat adalah. Oke, untuk aturan penamaan, coba dicek di playlist video kelas 10, bisa dilihat di deskripsi ya. Untuk tata nama senyawa poliatomik. Nah, di situ nanti ada penjabaran videonya, bisa diklik. Kalau kakak jelaskan di sini nanti panjang ceritanya ya. Nah, langsung aja soal nomor 39, CaCO3. Ca ini termasuk logam golongan utama. Logam golongan utama atau golongan 2A, ya kan? Ca namanya kalsium, ya. Ca ingat namanya kalsium, bukan kalium tapi kalsium. Nah, CO3 termasuk anion poliatomik. Anion CO3 namanya karbonat ya. CO3 ini karbonat. Nah, jadi kalau untuk penamaan dari senyawa CaCO3 secara keseluruhan, karena dia termasuk logam golongan utama, ingat aturan penamaannya. Sebutkan nama logamnya, kemudian diikuti dengan nama anionnya. Nah, nama logamnya tadi siapa? Kalsium. Jadi, kalsium karbonat. Nah, tapi seandainya kalau kita dapat logam golongan transisi, nanti harus diikut sertakan bilangan oksidasinya. Jadi, jawaban nomor 39 adalah A, kalsium karbonat. Soal nomor 40, jika nomor atom dalam satu golongan makin kecil, maka yang bertambah kecil energi ionisasinya. Sebab dalam satu golongan, apabila nomor atomnya semakin besar, maka energi ionisasinya makin besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila nomor atom semakin kecil, energi ionisasinya makin kecil. Oke, ini berhubungan dengan sifat sistem periodik unsur. Di sini saya akan membuat singkatan. Secara umum, jari-jari atom atau akan berbanding terbalik dengan energi ionisasinya. Ya, dalam satu golongan, nomor atom dari atas ke bawah akan semakin besar, dari kiri ke kanan akan semakin besar juga. Tapi untuk jari-jari atom dari atas ke bawah akan semakin besar, dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Nah, sifat ini akan berbanding terbalik dengan energi ionisasi. Sekarang kita lihat pernyataan nomor 4. Nomor 40 yang pertama. Jika nomor atom dalam satu golongan makin kecil, berarti nomor atomnya itu semakin ke bawah, yang paling atas ya.
Yang paling atas nomor atomnya semakin kecil. Oke, saya buat judul aja singkatannya. Oke, ini ya singkatannya. O Bapak, O oksidator, B bukan logam, afinitas elektron dan energi ionisasi, P potensial sel, asam, ke elektron negatifan. Nah, semua sifat O Bapak ini akan berbalik dengan jari-jari atom. Jadi, dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat O Bapaknya akan semakin besar. Kecuali jari-jari atom. Semakin kecil ya, salah. O Bapaknya semakin kecil, semakin ke bawah itu sifatnya semakin kecil. Berbalik dengan jari-jari atom, dari atas ke bawah akan semakin besar. Nah, sebaliknya dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat O Bapaknya akan semakin besar. Ya, kecuali jari-jari atom. Jadi, semakin ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil. Oke, sekarang kita lihat pernyataan tadi. Jika nomor atom dalam satu golongan makin kecil, nah khusus untuk nomor atom dari atas ke bawah akan semakin besar, dari kiri ke kanan akan semakin besar. Jadi kalau dalam satu golongan, semakin kecil artinya unsurnya itu semakin ke atas. Maka yang bertambah kecil adalah energi ionisasinya. Oke, sekarang coba lihat. Unsur yang paling atas, benar nggak energi ionisasinya itu semakin kecil? Energi ionisasi dari atas ke bawah akan semakin kecil, ini kan? Nih. Dari atas ke bawah akan semakin kecil, artinya unsur yang paling bawah energi ionisasinya itu paling kecil. Nah, berarti pernyataan nomor 40 yang pertama ini salah. Ya. Jadi ketika nomor atomnya makin kecil, maka energi ionisasinya akan semakin besar. Ya. Sebab dalam satu golongan apabila nomor atomnya semakin besar, maka energi ionisasinya makin besar. Begitu juga sebaliknya apabila nomor atom semakin kecil, maka energi ionisasi makin kecil. Salah ya, karena nomor atom dan energi ionisasi berbanding terbalik. Jadi jawabannya salah. Kalau salah, jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 41. Nomor 41, fruktosa bila difermentasi akan menghasilkan etanol. Benar ya, jadi untuk senyawa-senyawa karbohidrat seperti glukosa, fruktosa, ini bisa kita fermentasi menjadi kelompok senyawa alkohol, salah satunya etanol. Sebab etanol mempunyai rumus molekul C2H5OH, benar ya? Karena rumus umum dari alkohol CN H2N plus 2O. Nah, alkohol itu ditandai dengan OH. Tinggal kita ganti N-nya 2. Berarti kalau kita ganti N-nya 2, C2H. 2 kali 2, 4 tambah 2, 6O. Nah, karena dia ada OH, ini kan O-nya ada 5 di sini. Tambah 1, 6. Sama ya. Karena dipisah, jadi C2H5OH untuk ciri-ciri alkohol mempunyai gugus fungsi OH. Jadi pernyataan ini juga benar. Nah, ada hubungan nggak kira-kira? Tapi seharusnya kalau dia berhubungan ini, sebabnya itu dia menjelaskan proses fermentasinya. Nah, menurut saya, etanol mempunyai rumus molekul C2H5OH ini juga masih ada hubungannya ya, tapi lebih tepatnya seharusnya sebabnya itu dia menjelaskan bagaimana proses terjadinya fermentasi mungkin ya, karena lebih berhubungan. Ya, jadi kalau nomor 41 ini masih bisa dikatakan ada hubungannya karena masih membahas tentang etanol. Jadi benar-benar berhubungan, jawabannya adalah A. Suatu reaksi akan terjadi apabila energi aktivasi telah tercapai. Benar ya, ini sepertinya ada di soal tahun 2018. Sebab reaksi dapat menghasilkan atau membutuhkan sejumlah panas. Benar juga. Nah, tapi nggak ada hubungannya ya. Jadi benar-benar tidak ada hubungannya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 43 juga sudah ada pernah kita bahas di tahun sebelumnya. Bisa dicek di video sebelumnya ya. Asam sulfat dapat digunakan untuk menetralkan air limbah yang bersifat basa. Benar. Air aki. Benar juga. Membentuk garam sulfat, benar. Untuk meleburkan zeolit, jadi jawabannya semua benar, E.
Soal nomor 44, jika ke dalam air murni ditambahkan sejumlah garam magnesium klorida, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Oke, jadi kita bayangkan di sini ada air murni, kemudian satu lagi ada air, kemudian ditambah dengan garam magnesium klorida. Oke, saya buat ilustrasi gambarnya aja. Oke, di sini saya buat ada air, gelas kimia yang pertama air, yang kedua air plus MgCl2. Nah, harus kita ingat titik didih air murni pada suhu 100 derajat Celcius, ya kan? Nah, ketika air murni ditambah suatu zat terlarut, maka titik didihnya akan naik. Kenapa? Karena ada banyak partikel yang harus dididihkan lagi. Artinya dia perlu energi yang lebih besar lagi untuk mendidihkan larutan yang punya zat terlarut. Atau gampangnya gini aja. Coba diingat lagi tentang materi sifat koligatif larutan, ada kenaikan titik didih ya. Kenapa dikatakan kenaikan titik didih? Karena pada penambahan suatu zat terlarut pada larutan atau air, ya. Jadi yang pertama, terjadi kenaikan titik didih. Ini benar. Kenapa? Karena ditambahkan MgCl2 ke dalam air murni akan membuat titik didihnya semakin besar. Yang kedua, terjadi penurunan titik beku. Benar juga. Ingat, sifat koligatif larutan, penurunan titik beku. Yang ketiga, terjadi peningkatan densitas. Benar nggak? Densitas. Benar nggak? Oke, kita lihat. Pada gambar yang saya buat di situ, ukuran kerapatan partikelnya jika ditambah suatu zat terlarut pada larutan pasti akan lebih rapat, ya kan? Nah, jadi pernyataan nomor 3 itu juga benar. Kenapa? Karena penambahan zat terlarut akan membuat kerapatan suatu larutan akan semakin besar. Ya, jadi nomor 3 juga benar. Nomor 4, terjadi peningkatan kekentalan. Benar juga. Jadi air murni kalau tidak ada zat terlarutnya pasti lebih encer dibandingkan dengan ada zat terlarutnya. Jadi semua jawaban benar. Nomor 44 jawabannya E. Suatu atom bersifat netral. Nah, pernyataan nomor 45 atau soal nomor 45 sudah sering kita bahas di soal USM yang sebelumnya. Coba kita bahas satu-satu. Suatu atom bersifat netral, jumlah proton dan neutronnya sama banyak. Nah, jumlah proton dan neutronnya. Belum tentu, ini ambigu karena ada beberapa unsur, ada yang sama, ada yang tidak sama. Jadi pernyataan nomor 1 dan nomor 2 ini nggak bisa kita tentukan, ya. Yang 2, jumlah proton dan neutronnya tidak sama banyak, ada yang tidak sama, ada juga yang sama. Jadi nggak bisa kita tentuin ya. Nomor 3, jika satu elektronnya terlepas, maka atom itu bersifat listrik positif. Benar nggak? Jadi suatu atom ketika dia melepaskan elektronnya, maka dia akan bermuatan positif. Jadi nomor 3 ini benar. Jika satu elektronnya terlepas, maka atom itu bersifat listrik negatif. Salah ya, kalau dia melepas pasti listrik positif. Kalau menerima pasti listrik negatif. Jadi jawabannya yang benar adalah 3 saja. Oke ya. Sekian video pembahasan soal USM Unsri 2017. Bagi adik-adik yang berjuang untuk USM, coba diulang-ulang lagi pembahasan soal-soal USM Unsri dari tahun ke tahun. Dari kita lihat pembahasan soal-soal sebelumnya mirip kebanyakan. Nah, siapa tahu di tahun 2021 mendapatkan soal yang mirip juga. Oke ya. Nah, sekian video pembahasan tentang soal USM tahun 2017. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.